Salam sejahtera buat kita sekalian, khususnya bagi saudara-saudari umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel saya. Jika Anda menikmati atau memperoleh pencerahan dari pembahasan saya ini, Anda bisa like, subscribe, and comment di channel YouTube saya ini, karena di waktu-waktu ke depan saya juga akan membahas tema-tema khusus secara biblikal melalui pendekatan logis dan teologis. Tema kali ini yang akan saya bahas yaitu terkait menghancurkan konsep judi dalam kekristenan. Mungkin Anda sudah kaget ketika membaca tema ini, dan Anda akan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang akan dibahas? Mungkinkah atau adakah judi dalam kekristenan yang sedang merambah gereja, mempengaruhi gereja, menjadi virus di dalam gereja akhir-akhir ini? Langsung saja to the point, mari kita akan bahas. Nah, saudara-saudariku, sering terdengar di dalam khotbah ataupun di dalam doa, biasanya itu doa di dalam atau pada saat menjelang persembahan di dalam sebuah ibadah di gereja atau di rumah, seperti itu, serta adanya pembicaraan dari beberapa pendeta dan orang-orang Kristen yang membahas tentang persembahan itu sendiri, yakni tentang konsep memberkati umatnya secara materi. Tapi yang dikutip adalah ayat Alkitab, yakni 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Mungkin sebelum saya lebih jauh lagi membahas tentang topik ini, Anda mungkin akan berdalih dan menjawab tentang apa yang saya akan bahas dengan menyatakan bahwa kan yang penting maknanya. Ya saudara-saudari, kalau kita hanya berbicara tentang makna dan melupakan bagian dari Alkitab, sedangkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa hidup orang Kristen, hidup orang percaya harus berangkat dari firman Tuhan, yaitu Alkitab itu sendiri. Kalau hanya mengambil makna terlepas dari bagian Alkitab, di bagian manapun juga kita bisa menggunakan hal-hal yang lain, pengalaman manusia, akan bisa kepada ilmu-ilmu yang lain untuk mendapatkan makna-makna positif. Tetapi yang utama bagi orang Kristen, Alkitablah yang menjadi landasan utama, bukan yang lain. Nah, itu sebagai jawaban saya ketika Anda berkata bahwa yang penting maknanya. Nah, mari kita akan lihat apakah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat yang sering diungkapkan sekali lagi di dalam khotbah, doa, dan sering dibicarakan oleh para pendeta dan orang Kristen ketika membahas tentang persembahan, khususnya dengan pemahaman seperti ini. Kalau engkau membawa persembahan, kalau engkau memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau, bahkan dikatakan berlipat-lipat kali ganda, dan lebih spesifik lagi dikatakan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Mari kita bahas tentang ini. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, konsep ini
memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kekristenan. Karena konsep Tuhan memberkati umatnya secara materi melalui pembahasan atau melalui persembahan yang mengutip ayat di Alkitab, yaitu 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat, berdampak pada pemahaman umat atau jemaat. Dalam pikiran jemaat, termasuk dalam pikiran pendeta-pendeta yang menyampaikan atau berpemahaman tentang bagian ayat ini yang dihubungkan dengan persembahan, tertanam dalam pikiran mereka bahwa jika memberi uang dengan jumlah tertentu, maka akan dilipat gandakan menjadi 30 atau 60 atau 100 kali lipat. Nah, bukankah pemahaman seperti ini menjadi sama seperti judi? Konsep Tuhan memberkati umatnya secara materi melalui persembahan yang mengutip ayat di Alkitab, yaitu 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat, akan membuahkan pemikiran di dalam pikiran orang percaya, termasuk pikiran pendeta yang memahami konsep ini, bahwa contoh saja jika dia memberi persembahan ke gereja dengan nilai uang 10.000, maka dia akan berpikir-pikir bahwa kalau saya kasih 10.000, minimal lah kalau Tuhan kembalikan 30 kali lipat. Maka kalau saya kasih 10.000, berarti Tuhan akan kembalikan saya 300.000. Atau kalau 60 kali lipat, berarti kalau saya kasih 10.000, Tuhan akan kembalikan saya 600.000. Kalau 100 kali lipat, Tuhan akan kembalikan saya 1 juta. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah bagian ini, pemahaman ini sama seperti judi? Kita seakan-akan pasang 10.000, maafkan saya gunakan bahasa agak kasar karena saya ngeri dengan pemahaman seperti ini yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Alkitab. Ya. Kita pasang 10.000 melalui persembahan kita, sehingga Tuhan akan berikan kita 300.000 jika itu 3 kali lipat. Dan seterusnya seperti yang saya sampaikan tadi ketika 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Nah, pertanyaan mendasarnya, apakah betul pernyataan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat di dalam Alkitab itu membicarakan tentang konsep persembahan? Dalam artian Tuhan memberkati umatnya secara materi. Apakah mungkin Alkitab mengajarkan konsep judi seperti ini? Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab teks yang mengutip, teks yang mencatat tentang 30, 60, dan 100 kali lipat. Ini tidak ada bagian lain. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, catat baik-baik, tidak ada bagian atau ayat lain di Alkitab yang menyebutkan tentang 30, 60, dan 100 kali lipat selain di 2 bagian ayat ini. Bagian yang pertama terdapat di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Bagian yang kedua terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik bagian yang saya blok biru di bawah, baik di Injil Matius maupun di Injil Markus. Kalau Bapak Ibu cari, searching, atau mungkin buka ensiklopedia, ya, Alkitab,
atau konkordansi Alkitab, Bapak Ibu nggak akan mendapatkan ayat lain di Alkitab selain dari dua teks ini yang menyebutkan tentang hal ini secara gamblang dan spesifik. Hanya ada di dua sini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik yang saya lingkari merah dan saya garis bawahi di Injil Matius dan Markus. Jelas sekali dikatakan di sana bagian ini ketika menceritakan membahas tentang 30, 60 dan 100 kali lipat itu membahas tentang penyampaian firman Tuhan. Nah, kalau di dalam Injil Lukas itu dikatakan sangat jelas di sana. Yang dimaksud dengan perumpamaan tentang seorang penabur ini itu berbicara tentang menaburkan firman Tuhan. Ya, bukan berbicara tentang persembahan, Bapak Ibu, atau saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tidak ada. Ya, di sini membahas khusus tentang penyampaian firman Tuhan. Jadi artinya 30, 60 dan 100 kali lipat ini adalah pelipat gandaan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan pemaknaan berkat rohani dari firman Tuhan yang didengar itu tergantung dari mereka mendengar dengan secara serius dari firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga kalau ada yang sungguh-sungguh 100% mendengarkan, sudah ada persiapan sejak sebelum ibadah mendengarkan firman Tuhan, maka pasti dia akan pulang membawa 100 kali lipat firman Tuhan itu. Dia mendapat berkat rohani secara penuh dari konteks, dari sisi firman Tuhan yang didengarkan. Kalau ada yang hanya setengah-setengah, jadi mungkin dia hanya mendapatkan 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Catat baik-baik, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di sini tidak membahas tentang persembahan. Sekali lagi saya katakan, saya tekankan, tidak membahas tentang persembahan. Tapi ini berbicara tentang ayat ini terdapat di dalam sebuah konteks. Sekali lagi, ayat ini 30, 60 dan 100 kali lipat ini berada di dalam sebuah konteks firman Tuhan yang membicarakan tentang perumpamaan seorang penabur yang maknanya menunjuk kepada pemberitaan firman Tuhan, bukan tentang persembahan. Jadi sekali lagi jelas bahwa dua bagian di dalam Alkitab ini yang menceritakan tentang 30, 60 dan bahkan 100 kali lipat ini membicarakan tentang pemberitaan firman Tuhan. Jadi mohon maaf saya katakan, saya harus keras katakan bahwa jangan pernah memperkosa bagian Alkitab hanya untuk maksud pribadi orang-orang tertentu, para hamba Tuhan atau umat Tuhan demi mendapatkan keuntungan materi. Jadi seakan-akan diiming-imingi, ya khususnya bagi para pendeta. Saya mau tegaskan yang selalu mengutip bagian ini yang dihubungkan dengan persembahan. Supaya seakan-akan menanamkan seperti mengikat pikiran jemaat supaya mereka memberi banyak persembahan. Supaya akhirnya pendeta itu, gereja itu mendapatkan persembahan yang banyak. Ini konsep yang sangat salah dan sangat berbahaya. Jangan hidupkan, jangan kembangkan konsep judi di dalam gereja. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu. Sekali lagi, Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Jangan memperkosa ayat di dalam Alkitab itu sendiri. Ya, saya coba andaikan bagaikan sepasang atau sejoli kekasih yang sedang berpacaran. Cowoknya bisa membaca dan bisa menulis surat. Mohon maaf, mungkin ceweknya tidak bisa membaca. Nah, ketika cowoknya menulis surat, dia titipkan ke temannya pihak ketiga yang bisa membaca. Jadi dia katakan, tolong bacakan surat ini kepada
pacar saya, cewek saya. Nah, saudara bayangkan kalau si pihak ketiga temannya ini membacakan suratnya tidak sesuai dengan maksud yang dituliskan di situ. Tidak membaca sesuai dengan maksud dari penulisnya, dari yang memberikan surat itu. Kira-kira menurut saudara yang menuliskan surat ini perasaannya, hatinya akan seperti apa? Jelas dia akan marah sekali. Saudara bisa bayangkan bagaimana hati Tuhan, perasaan Tuhan ketika menuliskan bagian Alkitab ini. Dan saudara memaknainya secara salah. Selama ini, kira-kira perasaan Tuhan, hati Tuhan akan seperti apa? Saudara yang bisa menjawabnya sendiri. Jadi stop. Sekali lagi stop. Perhatikan dan ingatlah. Stop mengajarkan konsep judi di dalam gereja. Biarkan Alkitab itu berbicara seperti apa yang dikatakan di dalamnya. Pelajari baik-baik konsepnya. Pelajari baik-baik konteks dari ayat yang saudara-saudari Bapak Ibu kutip. Hati-hati dengan sinful nature of curiosity. Artinya setiap orang, termasuk orang Kristen, punya natur, punya kebiasaan berdosa untuk berpikir lebih dari apa yang Alkitab katakan. Dan bahkan berpikir jauh dari apa yang Alkitab katakan. Mari kita mau bertobat dan back to the Bible. Kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Jangan dasari bagian firman Tuhan itu dengan pengalaman hidup saudara. Ingat, pengalaman hidup yang Tuhan percayakan, karuniakan kepada masing-masing orang, khususnya orang percaya, itu berbeda-beda. Contoh, ini agak out of context sedikit. Ada orang yang sakit batuk misalnya. Ya, orang Kristen A yang sakit batuk, dia hanya dengan berdoa besok bangun pagi batuknya sembuh. Tapi ada yang orang Kristen B, dia sakit batuk, dia minum obat. Mungkin obat batuk seperti itu. Ya, atau dia pergi ke dokter dan dokter beri obat dan dia sembuh. Nah, jangan yang sembuh dengan doa ini berkata dan bersaksi di gereja, tidak perlu lagi obat. Obat itu berarti mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan. Saya hanya dengan berdoa, maka sakit batuk saya sembuh. Ini kan ceroboh. Ini kan ajaran yang sangat-sangat menyesatkan. Apakah obat itu bukan karunia Tuhan? Apakah dokter itu bukan karunia Tuhan? Semua karunia Tuhan. Jadi sekali lagi jangan ajarkan pengalaman. Boleh menyaksikan. Tapi jangan jadikan pengalaman itu sebagai doktrin. Ajaran gereja yang juga kita ajarkan kepada orang lain harus sama seperti pengalaman kita. Berbeda. Jadi kita harus mengajarkan dari mana? Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, itu yang kita ajarkan. Jangan kita tambah, jangan kita kurangi. Nah, jadi solusinya bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana sebenarnya konsep persembahan Kristen? Apakah memberi itu sama dengan seperti yang saya katakan tadi, konsep judi tadi? Kita memberi supaya Tuhan memberi? Seakan-akan kita menyogok Tuhan? Ya, kita memberi 10.000 supaya Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Apakah seperti itu? Mari coba kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab tentang persembahan. Nah, yang pertama, ini sangat sederhana dan logika berpikir ini saya percaya, saya sangat yakin Bapak Ibu bisa memahami, menangkap hal ini. Persembahan itu berasal dari kata atau dari akar kata sembah. Apa itu sembah? Sembah itu honor. Ya. Memuja, praise, memuji. Kepada siapa? Tuhan.
Jadi artinya persembahan itu tidak lepas dari yang namanya apa? Ibadah. Makanya Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi sekali lagi ibadah atau persembahan itu tidak pernah lepas dari yang namanya ibadah. Mari kita lihat sejarah di dalam Alkitab. Konsep persembahan itu sebenarnya muncul sejak kapan? Nah, Alkitab mencatat bahwa persembahan itu sebenarnya dimulai pada saat cerita Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Ini sudah merupakan cerita yang umum, bahkan di sekolah minggu sering diceritakan. Nah, Kain dan Habel ini mempersembahkan persembahannya kepada Allah. Kedua kakak beradik ini melakukan pekerjaan yang berbeda. Kain dia adalah seorang petani, sehingga dia mengerjakan tanah dan hasil tanahnya. Sedangkan Habel, dia adalah gembala, sehingga dia mempersembahkan hasil penggembalaannya. Nah, dalam satu peristiwa ketika mereka harus memberikan persembahan dari hasil pekerjaannya, jadi masing-masing itu memberi persembahan ya berdasarkan pekerjaannya. Nah, perhatikan baik-baik konsep di sini. Jadi persembahan itu berangkat awal mulanya dari konsep Kain dan Habel. Perhatikan baik-baik. Mereka mempersembahkan ini bukan supaya Tuhan memberkati mereka. Sekali lagi, perhatikan baik-baik konsep ini. Mereka memberikan persembahan dari hasil pekerjaannya bukan supaya Tuhan balik memberkati mereka. Tetapi logika berpikirnya dibalik. Karena Tuhan sudah memberkati mereka dengan pekerjaannya, maka mereka mengembalikan ya persembahan sebagai pujian, sebagai honor, sebagai hormat, menghargai, ya, membalas budi bahasa sederhananya dari apa yang Tuhan sudah berikan ke mereka melalui apa? Persembahan kepada Tuhan. Ya, lebih diperjelas lagi dengan Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada persembahan Kain. Ingat, saya garis bawahi karena iman. Nah, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa kamu atau orang percaya itu beriman bukan karena hasil usaha, tapi pemberian Allah. Jadi langkah utama karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi kepada kita, maka kita membalas apa yang Tuhan sudah beri kepada kita melalui persembahan kepada Tuhan. Jangan dibalik, saudara-saudariku. Kita memberi supaya Tuhan memberi, bukan begitu pemahamannya. Itu salah, itu judi. Konsep judi akan masuk dalam gereja. Sebenarnya, konsep yang benar secara alkitabiah, persembahan itu adalah karena Tuhan sudah memberkati kita. Karena Tuhan sudah mengaruniai kita dengan keselamatan, dengan anugerah segala sesuatu yang kita boleh nikmati di dalam dunia ini. Maka kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jangan juga kita menilai apa yang Tuhan beri kepada kita yang begitu luar biasanya. Salah satunya nafas yang tidak bisa dibeli, harganya sangat mahal yang tidak ternilai itu, yang kita bisa masih hidup sampai hari ini. Tapi kita memberikan persembahan kepada Tuhan 2.000.
Maaf kata, itu sama seperti kita menilai diri kita sendiri. Anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita nilai dengan uang parkir. Sekarang uang parkir, dan itu pun uang parkir sepeda motor. Kalau mobil sekarang sudah naik, sudah 5.000. Serendah itukah saudara menunjukkan nilai rohani saudara di hadapan Tuhan? Nah, ini konsep yang benar. Maka ketika Tuhan memberkati kita, kita merasa Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Jangan juga konsep materialistis. Karena dikasih kaya baru kita beri banyak. Kalau kita masih dalam tanda kutip, maafkan saya, masih sederhana, tidak ada yang berkekurangan dalam konsep Alkitab ya. Karena Tuhan memberikan kita dalam pemahaman cukup. Nanti saya akan bahas setelah ini. Yang tidak sama seperti mereka yang punya mobil 10, 7, 2 atau bahkan satu mobil. Ya, dengan rumah yang mewah. Sedangkan mungkin ada di antara orang percaya, orang Kristen yang ya rumahnya sederhana, kendaraan tidak ada, seperti itu. Sehingga kita beri kepada Tuhan ya juga kecil banget begitu. Jangan saudara, kita menilai sama seperti kita menilai anugerah Tuhan. Diri kita hargai sama seperti persembahan kita. Ingat persembahan seorang janda, dia kasih 2 peser. 2 peser itu angka yang sangat besar bagi seorang janda. Dia bukan orang kaya, tapi dia berikan segala-galanya. Bukan berarti di sini firman Tuhan bilang bahwa saudara kasih semua ke gereja, ke persembahan itu, dan besok saudara bingung mau makan apa. Bukan. Yang dimaksud di dalam konteks itu adalah saudara mau menilai, memberikan nilai dari persembahan itu ya, dari yang menurut Anda, menurut saudara itu adalah sesuatu yang cukup berharga bagi saudara. Jadi mana ketika saudara buka dompet, ketika saudara mau berikan persembahan, saudara lihat mana nilai yang bisa membuat saudara punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan. Berapa uang yang akan saudara beri di persembahan itu supaya saudara menanamkan nilai saudara sebesar harga senilai yang saudara pandang itu dari saku atau dari dompet saudara. Itu maksudnya. Jadi jangan dibalik konsep itu ya. Jangan ditanamkan konsep judi. Nah, kata Ibrani untuk ibadah itu yaitu abad. Kata Yunani untuk ibadah latria. Ya. Ini menunjuk kepada pekerjaan seorang budak. Jadi ibadah dalam konteks mempersembahkan atau memberi persembahan ini awal mulanya berangkat dari kata abad dalam bahasa Ibrani dan juga kata Yunani dalam kata latreia dalam bahasa Yunani. Apa maksudnya? Nah, budak ini siapa? Budak ini ada di pasar. Siapa yang membeli budak ini? Membeli, bukan memberi ya. Saya pertegas. Siapa yang membeli budak ini? Tuhan. Nah, ketika Tuhan membeli budak ini dari pasar, ketika budak ini sudah ada di rumah tuannya, maka budak ini bekerja semaksimal mungkin, mempersembahkan ya yang terbaik kepada tuannya, karena tuannya sudah membeli dia dari pasar, sudah membuat dia orang bebas. Kalau dia masih budak di pasar, dia masih terikat. Kalau dia sudah dibeli oleh tuannya, maka dia menjadi orang yang bebas. Nah, dia bersyukur. Maka dia beri yang terbaik kepada tuannya. Itu konsep persembahan. Karena Tuhan sudah beli kita dengan harga yang lunas dibayar, maka kita berikan yang terbaik. Nah, yang terbaik ini menurut saudara saja. Masa 2.000 itu yang terbaik bagi saudara? Ya, kalau itu menurut ukuran saudara itu yang terbaik, ya silakan beri.
Jangan juga kita saling menghakimi di gereja. Dia cuma kasih 2.000. Yang mungkin menurut orang itu yang terbaik bagi dia adalah 2.000. Tapi jangan tanamkan bagi saudara, mungkin bagi saudara yang terbaik adalah 100.000 atau 50.000. Tapi saudara nilai diri saudara serendah itu dengan hanya memberi 2.000 kepada Tuhan. Ini satu hal yang sangat-sangat Tuhan tidak inginkan. Jadi, apa yang dikatakan Alkitab tentang persembahan, sekali lagi orang Kristen memberi persembahan harus dalam pemahaman memberi. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi kepada kita. Bukan memberi supaya Tuhan membalas apa yang kita beri. Ya. Karena kalau kita punya konsep ini, sekali lagi, ini konsep yang tidak ditulis oleh Alkitab, yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Karena ini konsep menyogok Tuhan. Ini konsep judi. Ya. Jadi sekali lagi, ini sangat penting, jadi saya harus ulang-ulang. Orang Kristen harus memberi persembahan dengan pemahaman. Saudara memberi, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi kepada saudara. Nah, bicara tentang porsi berkat Tuhan atas orang percaya. Dalam hal ini konteks berkat materi ya. Karena berkat itu abstrak, berkat bisa bicara berkat rohani, berkat psikologi, berkat materi, dan yang lain sebagainya. Sangat luas. Tapi di sini saya tekankan, fokuskan kepada berkat materi. Perhatikan baik-baik, Matius 24 ayat 14-15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya, garis bawahi di sini, hartanya kepada mereka. Nah, yang seorang diberikan 5 talenta. Saudara sudah sangat tahu ya cerita ini. Yang seorang lagi 2 talenta. Dan yang seorang lagi 1 talenta. Saya garis bawahi ini, masing-masing diberi menurut kesanggupannya. Lalu ia pergi. Nah, saya tidak akan membahas tentang pengembangan dari talenta yang Tuhan atau Tuhan percayakan kepada para hambanya ini. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu atau saudara yang dikasih Tuhan, talenta di dalam Alkitab jangan dipahami seperti talenta yang hari-hari ini diartikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Ya, talent. Talent itu talenta. Talenta itu bakat. Ya. Tapi dalam Alkitab talenta itu bukan bakat, Bapak Ibu atau saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa membuka kamus Alkitab saudara dan lihat talenta di sana bukan diartikan bakat, tapi talenta itu adalah mata uang, duit, harta. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini. Tuhan mempercayakan orang bukan sama porsi berkat materinya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. 5 gak boleh ngejek-ngejek yang dikasih 2 atau 1. 1 atau 2 tidak boleh iri kepada yang dikasih 5. Karena apa? Karena Tuhan memberi menurut kesanggupannya masing-masing. Kita yang cuma punya rumah 1 sederhana, tidak punya motor, tidak punya mobil, ya bersyukur. Karena itulah porsi berkat Tuhan. Saudara yang punya mobil banyak, rumah mewah, harta melimpah, punya perusahaan di sana sini, orang Kristen, ya yang punya berkat materi yang seperti itu, jangan juga sombong. Karena ingat baik-baik, di dalam konteks Matius 25 ini Tuhan akan balik dan meminta pertanggungjawaban dari setiap berkat materi yang kita sudah terima.
Apakah berkat materi itu kita pakai untuk memberkati orang lain dan memuliakan Tuhan? Atau kita hanya pendam sama seperti satu talenta ini? Saudara jangan berpikir hari-hari ini orang Kristen yang diberkati Tuhan secara materi. Ada yang kaya raya, mobil banyak, harta melimpah, perusahaan di sana sini. Tapi sebenarnya mereka sama seperti seorang yang memiliki satu talenta di dalam cerita perumpamaan tentang talenta di sini. Kenapa? Karena mereka menanam berkat materinya. Tidak menjadi berkat, tidak dikembangkan. Sehingga orang ini dilemparkan di mana? Di neraka. Ya, tidak mewarisi surga. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang memiliki berkat, seperti apapun berporsi berkat materi yang Tuhan percayakan kepada saudara, jangan iri dan jangan juga sombong. Kembangkan berkat materi Tuhan itu, yang Tuhan percayakan itu kepada saudara, untuk memberkati orang lain dan untuk memuliakan Tuhan. Jadi demikian saudara yang bisa saya jelaskan di sini. Biarlah ini bisa menambah wawasan baru. Sekali lagi, hentikan konsep judi di dalam gereja. Jadilah umat Tuhan yang memberkati orang lain, mendatangkan berkat bagi orang lain untuk nama Tuhan dipermuliakan. Berilah yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Aleichem, Beshem Yeshua HaMashiach. Amin.